Selamat datang teman-teman, kita akan berpetualang melihat kebaikan alam kita. Kita sekarang ada di saat yang luar biasa. Kekuatan alam yang membentuk dunia kita, matahari yang selalu bersinar, angin yang terus menari, air yang tak henti mengalir, dan siklus hidup. Semua ini memberi kita kunci untuk masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Ini bukan cuma mimpi, tapi kenyataan yang bisa kita raih. Hari ini saya mau berbagi panduan praktis, semacam peta jalan untuk mengubah sumber daya alam yang melimpah dan bisa diperbarui ini menjadi energi siap pakai. Energi ini bisa memberdayakan kita semua dan menerangi hidup kita selaras dengan alam. Penjelajahan ini akan membahas betapa sederhananya teknologi ini. Jauh dari kata rumit dan susah dijangkau, teknologi ini bisa dipakai oleh banyak orang di mana saja. Kita akan lihat bagaimana dengan kepintaran dan pemahaman yang baik tentang alam, kita bisa membuat sistem yang hemat dan awet. Ini tentang membuat energi jadi milik semua orang. Bukan lewat cara yang besar dan susah, tapi lewat solusi yang dekat dengan kita dan dikerjakan bersama-sama. Kita akan lihat contoh nyata, di mana cara ini sudah berhasil, mengubah hidup banyak orang dan membuat mereka lebih tangguh. Bayangkan, setiap desa, setiap rumah, bisa memakai energi bersih yang tak ada habisnya di sekitar kita. Video seri ini dibuat untuk mewujudkan bayangan itu jadi kenyataan. Kita akan belajar bagaimana cahaya matahari, angin, air, bahkan sampah organik bisa diubah jadi listrik dan bahan bakar untuk kegiatan kita sehari-hari. Ini bukti kepintaran manusia dan kemampuan kita untuk hidup seimbang dengan bumi demi masa depan yang lebih cerah dan mandiri untuk anak cucu kita. Ikuti saya dalam perjalanan membahas bisnis. Matahari, sumber tenaga kita di langit, setiap hari memberi bumi energi yang sangat banyak, gratis dan tidak akan habis. Untuk memanfaatkan tenaga besar ini, kita pakai panel surya yang hebat. Benda ini seperti penjaga yang diam. Biasanya dipasang miring menghadap utara di tempat kita, kira-kira sesuai dengan garis lintang daerah kita. Tujuannya agar bisa menangkap sinar matahari dengan sangat baik. Permukaannya yang gelap menyerap cahaya matahari, lalu membuat listrik mengalir. Menangkap cahaya ini baru langkah awal dari perjalanan seru mengubah sinar matahari jadi tenaga yang bisa dipakai. Prosesnya dimulai dengan tahu arah terbaik untuk menyambut matahari. Sudut dan arahnya penting sekali, supaya setiap panel bisa bekerja maksimal sepanjang hari, seolah-olah berbicara dengan matahari. Setelah ditangkap, energi matahari mentah ini yang bentuknya arus searah, harus diatur dan diubah. Disinilah alat pengontrol pengisian berperan. Alat ini penting untuk mengatur aliran listrik supaya baterai tempat energi disimpan tetap aman. Baterai ini seperti waduk, menyimpan tenaga matahari untuk dipakai saat paling dibutuhkan, mungkin setelah malam tiba. Lalu ada inverter yang mengubah tenaga arus searah 12 volt yang disimpan tadi menjadi arus bolak-balik 220 volt yang dipakai oleh alat-alat di rumah kita. Kegunaannya banyak sekali, menerangi rumah, mengisi baterai HP dan radio supaya kita bisa berkomunikasi, atau bahkan langsung memakai panas matahari untuk pemanas air tenaga surya. Jadi kita bisa dapat air hangat dengan cara yang sangat sederhana. Angin, kekuatan tak terlihat tapi selalu ada, membentuk pemandangan dan membawa benih kehidupan. Angin juga punya potensi energi yang sangat besar. Manusia sudah lama tahu kekuatannya, dari layar kapal zaman dulu sampai kincir angin untuk menggiling. Sekarang kita memanfaatkannya dengan turbin modern, yang baling-balingnya seperti tangkap hembusan angin. Saat angin bertiup, baling-baling ini mulai berputar, seperti tarian yang memukau. Putaran ini menggerakkan dinamo atau generator yang tersembunyi di dalam turbin. Disinilah energi gerak dari angin diubah dengan cerdik menjadi energi listrik. Listrik yang baru jadi ini kemudian mengalir ke alat pengontrol pengisian, mirip seperti di sistem tenaga surya, untuk mengatur perjalanannya ke baterai penyimpanan agar pasokannya stabil dan bisa diandalkan. Dari baterai, inverter sekali lagi melakukan tugas penting mengubah arus searah yang disimpan menjadi arus bolak-balik, siap untuk dipakai di kehidupan kita. Hasilnya bisa lumayan besar loh. Turbin yang tidak terlalu besar dengan diameter baling-baling cuma 1 meter,
Kalau kena angin sepoi-sepoi 5 meter per detik, bisa menghasilkan 50-100 watt tenaga. Ini mungkin kelihatannya kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar. Coba lihat contoh yang menginspirasi dari Desa Oelpuah di Nusa Tenggara Timur. Di sana, turbin angin 500 watt jadi bukti kepintaran menghasilkan listrik yang cukup untuk 10 rumah. Ini bukti bagaimana sumber daya yang tak terlihat ini bisa membawa manfaat nyata yang mengubah hidup masyarakat. Mengubah udara yang kita hirup jadi sumber tenaga yang berkelanjutan. Air, sumber kehidupan di planet kita, mengalir dengan irama yang kuat dan terus-menerus. Perjalanannya dari dataran tinggi ke laut adalah aliran energi potensial yang menunggu untuk dimanfaatkan. Untuk menghasilkan listrik, kita sering mengarahkan sebagian aliran sungai melalui pipa pesat, sebuah saluran yang membuat air mengalir lebih cepat menuju turbin. Saat air deras mengenai baling-baling turbin, air itu memaksanya berputar, mirip seperti kincir air yang canggih. Putaran ini menggerakkan generator, dan dalam perubahan yang keren ini, energi gerak dari air mengalir diubah menjadi listrik yang berharga. Contoh bagusnya bisa kita lihat di Desa Ciptagelar di Jawa Barat. Di sana, pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas 10 kW memberi penerangan dan tenaga untuk sekitar 50 rumah. Ini menunjukkan dampak besar dari pengelolaan sumber daya air yang baik. Selain untuk listrik, tenaga mekanik air sudah membantu manusia selama berabad-abad. Kincir air tradisional adalah bukti hubungan yang langgeng ini. Peralat pintar ini bisa disambungkan dengan berbagai perkakas seperti gerinda atau alat penggiling untuk mengolah hasil pertanian seperti jagung, mengubah pekerjaan yang berat jadi lebih ringan. Bahkan dengan tinggi jatuh air yang tidak terlalu besar, misalnya cuma 2 meter, bisa menghasilkan tenaga mekanik sekitar setengah tenaga kuda. Ini menunjukkan bahwa sungai kecil dan aliran yang lebih pelan pun punya energi berharga. Dengan rekayasa yang tepat, energi ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, mengurangi kerja keras dan meningkatkan hasil kerja melalui tenaga air yang sederhana dan bisa diandalkan. Bab 4. Siklus kehidupan mengubah biomasa jadi gas dan listrik. Di panggung besar alam ini tidak ada yang benar-benar sia-sia. Siklus tumbuh, membusuk, dan tumbuh lagi memberi kita sumber energi lain, biomasa. Ini mencakup banyak bahan organik dari sisa pertanian sampai kotoran hewan. Salah satu cara paling mudah dan efektif untuk memanfaatkan energi ini adalah dengan membuat biogas. Prosesnya sangat sederhana. Campuran kotoran hewan dan air dimasukkan ke dalam drum besar atau digester. Wadah ini lalu ditutup rapat agar tidak ada udara, maksudnya tanpa oksigen. Sebuah selang sederhana menyambungkan digester ke kompor gas. Dalam 1-2 minggu, makhluk hidup super kecil alami mulai mengurai bahan organik itu, menghasilkan gas metana, bahan bakar yang bersih dan bisa terbakar. 1 drum saja seringkali bisa menghasilkan gas yang cukup untuk 1 keluarga memasak 2 kali sehari. Luar biasa ya, sampah bisa jadi energi berharga. Break time +5. Selain digester biogas sederhana, ada teknologi yang lebih canggih. Misalnya, gasifier bisa mengubah biomasa kayu seperti sekam padi, atau serbuk gergaji yang sering dianggap sampah menjadi yang bisa dibakar. Gas ini, namanya syngas, lalu bisa dipakai untuk bahan bakar generator menghasilkan listrik. Sistem gasifier kayu yang tidak terlalu besar bisa menyalakan generator 1 kV ampere, memberi sumber listrik yang bisa diandalkan untuk lampu, alat kecil, atau mesin. Ini menunjukkan bagaimana sisa-sisa pertanian dan kehutanan yang sederhana pun bisa diubah jadi sumber energi penting, melengkapi siklus yang ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar dari luar. Ini contoh jelas kehebatan alam yang dicerminkan di kepintaran manusia. Bab 5. Memberdayakan masyarakat menerapkan energi terbarukan bersama-sama. Perjalanan menuju kemandirian energi seringkali paling baik dilakukan bersama-sama. Cara kerjasama untuk memasang sistem energi terbarukan bisa sangat memperbesar dampak dan kemudahannya. Bayangkan misalnya 10 keluarga mengumpulkan uang bersama untuk membeli sistem tenaga surya 1000 watt yang dipakai bersama.
Cara bersama ini bukan cuma membuat biaya awal jadi lebih ringan untuk setiap keluarga, tapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Inisiatif berbasis masyarakat seperti ini penting sekali untuk memperbanyak penggunaan teknologi energi bersih ini, mengubah keinginan perorangan jadi pencapaian bersama. Ini membangun ketahanan dan memperkuat ikatan antar warga melalui tujuan bersama, mewujudkan masa depan energi yang berkelanjutan. Selain itu, membentuk koperasi energi bisa jadi cara yang teratur bagi masyarakat untuk mengelola aset energi terbarukan yang lebih besar, seperti pembangkit listrik mikrohidro. Koperasi ini bisa mengawasi jalannya, perawatannya, dan pembagian listrik yang adil, jadi bisa awet dan manfaatnya merata untuk semua anggota. Cara lain yang juga bagus adalah sistem bagi hasil. Misalnya, ada investor yang membiayai pemasangan panel surya di gedung umum atau rumah warga. Lalu warga membayar listrik yang dipakai per kilowatt jam, seringnya dengan harga lebih murah dari listrik PLN. Hitung-hitungannya menarik. Sistem surya 100 watt harganya mungkin sekitar 3,2 juta rupiah. Bisa hemat sekitar 150.000 rupiah per bulan untuk tagihan listrik. Digester biogas sederhana harganya sekitar 500.000 rupiah. Bisa membuat satu keluarga hemat sekitar 100.000 rupiah per bulan untuk bahan bakar masak. Dan sistem mikrohidro, walaupun biaya awalnya lebih besar sekitar 10 juta rupiah, bisa memberi listrik hampir gratis selama bertahun-tahun. Bab 6. Inovasi terjangkau teknologi energi terbarukan terbaru yang mudah didapat. Bidang energi terbarukan ini terus berkembang. Ada teknologi baru dan lebih baik yang muncul, makin terjangkau dan efisien, membuat tenaga berkelanjutan bisa dinikmati lebih banyak masyarakat. Coba lihat pengering tenaga surya. Teknologi yang sangat sederhana, tapi sangat berguna. Alat ini memakai panas matahari yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan tertutup untuk mengeringkan hasil pertanian seperti padi atau ikan. Cara ini seringkali 2 kali lebih cepat daripada jemur biasa di tempat terbuka. Selain itu, juga melindungi hasil panen dari hama dan kotoran, jadi kualitasnya lebih baik dan kerugian setelah panen berkurang. Ini contoh sempurna bagaimana desain yang pintar bisa meningkatkan cara tradisional dengan memakai energi matahari yang ada. Untuk rumah tangga perorangan atau kelompok kecil rumah, terutama di daerah terpencil yang punya sungai kecil, turbin pikohidro menawarkan solusi yang menarik. Ini adalah sistem hidro skala sangat kecil, biasanya menghasilkan kurang dari 1 kilowatt tenaga. Tapi ini sudah cukup untuk penerangan dasar dan menyalakan alat kecil di satu rumah atau beberapa rumah tetangga. Di tingkat yang lebih canggih, pengembangan jaringan listrik mikro pintar adalah kemajuan besar. Sistem ini dengan pintar menggabungkan berbagai sumber energi terbarukan, seperti panel surya dan turbin angin, dengan penyimpanan baterai dan, kalau perlu, generator diesel cadangan. Bagian pintarnya adalah kemampuannya mengatur berbagai sumber ini dengan baik, jadi pasokan listrik tetap stabil dan bisa diandalkan, meskipun sumber seperti sinar matahari atau angin kadang ada kadang tidak. Bab 7. Langkah awal. Jalan masyarakat menuju kemandirian energi. Memulai jalan menuju kemandirian energi dimulai dengan memahami sumber daya alam yang ada di suatu tempat. Langkah pertama yang paling penting bagi masyarakat adalah mencari tahu dan menilai sumber energi terbarukan yang ada di lingkungannya. Ini termasuk pengukuran langsung menghitung rata-rata kecepatan angin selama beberapa waktu, menilai berapa lama dan seberapa kuat sinar matahari setiap hari, atau mengukur derasnya aliran dan tinggi jatuh air sungai terdekat. Data ini jadi dasar untuk semua perencanaan dan desain sistem selanjutnya. Setelah itu, pendidikan dan pelatihan sangat penting. Pelatihan tentang cara merakit, memasang dan merawat panel surya, turbin angin kecil, atau digester biogas akan memberi warga setempat keterampilan yang dibutuhkan. Ini menumbuhkan rasa memiliki dan memastikan proyek bisa berjalan lama. Mendapatkan dana sering jadi tantangan besar, tapi sekarang makin banyak jalannya. Program pemerintah seperti KUR, Kredit Usaha Rakyat untuk Energi Hijau, seringkali dengan bunga ringan sekitar 6%, bisa memberi modal yang dibutuhkan untuk memulai proyek ini. Setelah sistem terpasang, perawatan yang rajin adalah kunci agar awet dan efisien.
Ini termasuk tugas sederhana tapi rutin seperti membersihkan panel surya, mungkin seminggu sekali, untuk menghilangkan debu dan kotoran yang bisa menghalangi penyerapan sinar matahari, dan memeriksa serta mengganti oli di turbin, misalnya setiap 3 bulan. Kisah suksesnya sangat menginspirasi. Desa Mataloko di Nusa Tenggara Timur sekarang punya sistem PLTS 35 kW, memberi listrik untuk 150 rumah. Di pedesaan Lombok, penggunaan 50 unit biogas mengurangi pemakaian LPG sampai 70%. Ini menunjukkan dampak positif yang sangat besar dari program seperti ini. Kita sudah melihat bersama potensi luar biasa yang ada di tangan kita. Kekuatan untuk mengubah unsur-unsur alam kita menjadi energi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup. Dari sinar matahari yang melimpah, hembusan angin yang tak henti, aliran air yang dinamis, sampai keajaiban biomasa yang tenang, solusinya ada di sini, menunggu untuk kita manfaatkan. Contoh-contoh yang sudah kita bahas bukan teori jauh, tapi bukti nyata bahwa masyarakat dengan cara yang tepat dan semangat kerjasama memang bisa mencapai kemandirian energi yang cukup besar. Ini adalah masa depan di mana ketergantungan pada sumber energi dari luar yang seringkali mahal dan mencemari berkurang, digantikan oleh tenaga lokal yang bersih dan dikelola sendiri. Jalan menuju kondisi berdaya ini adalah melalui langkah-langkah praktis, perencanaan yang matang, dan keterlibatan masyarakat. Memang butuh usaha dan sumber daya di awal, tapi hasilnya hemat biaya, perlindungan lingkungan, ketahanan yang lebih baik, dan rasa mandiri yang mendalam tak ternilai harganya. Dengan pendekatan yang sungguh-sungguh dan terarah, sangat mungkin bagi banyak masyarakat untuk mencapai kemandirian energi yang cukup besar dalam waktu singkat, seringkali dalam 6-12 bulan untuk sistem yang lebih sederhana. Ini bukan hanya soal kilowatt dan hemat biaya, ini tentang menumbuhkan hubungan yang lebih dalam dengan lingkungan kita dan memberdayakan orang untuk mengendalikan aspek penting dalam hidup mereka. Semoga penjelajahan ini bisa jadi inspirasi dan ajakan untuk bertindak. Lihatlah di sekitar lingkungan kalian, kenali sumber daya alam yang ada, dan mulailah diskusi tentang bagaimana bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Teknologinya semakin mudah dijangkau, ilmunya tersedia, dan potensi perubahannya sangat besar. Perjalanan menuju masa depan yang berkelanjutan dan mandiri energi dimulai dengan satu langkah, yang diambil bersama-sama. Terima kasih sudah menemani saya, Abah, dalam penjelajahan ini. Semoga kita semua berusaha membangun dunia yang ditenagai oleh kemurahan alam yang abadi.